Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan al-yakin fil qalb, keyakinan di dalam hati, kemudian terucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan, dan khususnya pada hari Jumat ini kita diberikan hidayah untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Awalan ausini wa iyyakum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan Islam. Islam itu adalah din yang ya'lu wa la yu'la alaih. Din agama yang tinggi, yang mulia, dan tidak ada yang lebih mulia selain Islam. Kama qala Allah azza wa jalla, inna dina indallahil Islam. Din, agama yang ada, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Islam itu adalah din, agama yang syamil wal mutakamil, agama yang sempurna, yang paripurna. Dan bukti dari kesempurnaan dari Islam adalah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Dari seseorang itu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur semuanya diatur oleh Islam. Islam mengatur dari hal-hal yang sifatnya sepele sekadar, mungkin imatatul adha anit tariq, yang mengambil bungkus permen kemudian dibuang di tempat sampah, itu sudah diatur oleh Islam.
Demikian juga Islam mengatur hal-hal besar semacam kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Hadirin jamaah Jumat bahagia, tentu saja saat ini warga negara Kesatuan Republik Indonesia telah melewati masa-masa di mana kita telah melaksanakan pemilihan umum. Maknanya bahwa siapa saja presiden nanti yang terpilih, maka kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk tunduk patuh dan taat kepadanya. Hal ini kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah atiullah, taatilah Allah, ikutilah syariat yang ada di dalam Al-Quran. Wa atiur rasul, dan ikutilah Rasul, amalkanlah sunnah-sunnahnya. Wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada ulil amri di antara kita. Ma'na ulil amri fi hadhihi riwayah atau fi hadhihi ayah awalan yani al-ulama wa aidan az-zu'ama. Jadi ulil amri dalam ayat ini di surat An-Nisa 59 itu adalah seorang ulama dan juga zu'ama, termasuk ya ini madza ulil amri al-mutaghallib, yaitu orang yang diberikan kepercayaan untuk mengatur urusan dari kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip dari perkataan Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Huzaifah bin Al-Qais bin Al-Adi, ya, beliau mengatakan bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kalian itu taat kepada pemimpin kalian. Ya, dalam konteks asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketaatan para ulama atau ketaatan dari kaum muslimin kepada Abdullah bin Huzaifah bin Qais Al-Adi pada waktu itu. Tapi kemudian Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan bahwa min hadhihin nusus arafna anna atiullah wa atiur rasul wa ulil amri hadhihi minal wajibat. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri terhadap pemerintah itu adalah kewajiban. Demikian juga perkataan dari dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwasanya minal hikmati ati ulil amri, salah satu dari hikmah taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah adalah agar kaum muslimin bisa mampu melaksanakan, diberikan kebebasan untuk mengamalkan, untuk melaksanakan akidahnya, ibadahnya, dan juga muamalahnya. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketaatan kita kepada pemerintah itu adalah salah satu dari bagian yang diatur oleh Islam, ya, ada di dalam Al-Quran An-Nisa ayat ke-59. Demikian juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, ausini wa iyyakum ausikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku, Nabi SAW, berwasiat kepada kaum muslimin pada waktu itu agar apa? Wasam'i, mendengar dan taat. Wa in ta'amurukum abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin itu adalah seorang abdun, seorang hamba Habasyi, seorang hamba yang dari Afrika yang berkulit hitam. Nakhud min hadhihi riwayah arafna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bi taati ulil amri.
Ya, merujuk kepada riwayat ini, maka Rasul SAW memerintahkan kepada kita, kepada umat Islam untuk taat kepada ulil amri, kepada pemerintah yang sah tentu saja. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa ajid wa timani wa tafadda wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa kita sebagai seorang muslim dan juga kita mengetahui diawali dengan Islam itu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk di dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, kepada pemerintah yang telah memberikan kemudahan, yang memberikan mengatur seluruh kehidupan dari warga negara ini. Tetapi kemudian Islam sebagai agama yang sempurna dan juga iqamatul adl, yang mengutamakan atau menegakkan keadilan, juga mencatat bahwasanya ketaatan itu bukanlah secara membabi buta. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian at-ta'at yakni fil ma'ruf ay fi syariatillah. Berarti apa? Bahwa ketaatan kita kepada ulil amri itu tentu saja dibatasi dengan apa? Tadi atiullaha wa atiur rasul. Ketaatan kita kepada ulil amri berarti dibatasi dengan apa? Seandainya atau kalau ya seandainya ya mungkin ulil amri itu mengajak atau menyuruh kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tentu saja ketaatan levelnya itu berkurang, merujuk kepada kemaslahatan dan juga kemudaratan. Maknanya adalah bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga negara tentu saja wajib untuk taat kepada pemerintah. Ya, tetapi kemudian ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam, tentu saja kita harus memberikan respon. Kita harus memberikan apa? Pendapat kita. Apalagi di alam demokrasi ini yang diberikan seluruh warga negara itu untuk memberikan apa? Ide dan gagasannya. Tetapi kembali hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketaatan kepada pemerintah itu adalah sebuah keniscayaan, itu adalah sebuah hukum asal yang akan menjadikan ya keberkahan, yang akan menjadikan sebuah kedamaian bagi agama, bangsa dan juga negara. Yang terakhir, selain ketaatan, kita juga harus mendoakan ya ulil amri kita, pemerintah kita, pemimpin kita, leader kita, agar mereka senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah serta inayahnya, sehingga mampu melaksanakan salah satu dari kaidah di dalam Islam, yaitu tasarruful imam ma'a ra'iyatin manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin ya adalah mengikuti kepada kemaslahatan yang telah diterapkan di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di akhir khutbah Jumat ini mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada negara kita keberkahan, memberikan kepada seluruh umat Islam di Indonesia ini keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana barik lana biladana biladan Indonesia wa barik lana kullu biladal muslimina fi kulli makan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan yang baik di akhirat sana, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam, inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.